Bayangkan menunggu seseorang yang paling Anda cintai di bawah terik matahari gurun yang membakar setiap hari. Udara yang menyengat seakan menusuk kulit, sementara debu beterbangan menyapu wajah. Namun, Anda tetap berdiri tegak, memandang ke ujung cakrawala tanpa henti. Inilah yang terjadi pada suatu masa yang mengubah sejarah umat manusia selamanya. Sebuah penantian panjang di ambang kota kecil bernama Yatsrib, yang kelak akan bersinar menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kisah ini bermula ketika angin gurun membawa kabar yang sangat dinantikan oleh penduduk Yatsrib. Kabar bahwa sang nabi yang mulia telah meninggalkan kampung halamannya di Mekah untuk berhijrah menuju kota mereka. Berita ini menyebar bagaikan air sejuk di tengah kekeringan yang melanda. Penduduk Yatsrib yang kelak dikenal sebagai kaum Ansor atau para penolong, telah lama mempersiapkan hati dan rumah mereka untuk menyambut kedatangan manusia yang paling mereka muliakan. Mereka telah mendengar tentang perjuangan berat di Mekah, tentang penindasan yang dialami oleh saudara-saudara seiman mereka. Dan kini, pemimpin spiritual mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat perlindungan yang baru. Harapan tumbuh di setiap sudut kota, menghidupkan semangat yang luar biasa. Bagi kaum Ansar, sang nabi bukanlah sekadar pemimpin atau tokoh penting. Beliau adalah cahaya yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan perselisihan antar suku yang telah menggerogoti Yatsrib selama puluhan tahun. Cinta yang tumbuh di hati mereka begitu murni, bahkan sebelum sebagian besar dari mereka pernah bertatap muka langsung dengannya. Rasa hormat dan dedikasi ini mendorong mereka untuk melakukan hal yang luar biasa. Setiap detak jantung mereka dipenuhi dengan doa keselamatan untuk sang musafir mulia. Mereka menyadari betul bahaya yang mengintai di setiap mil perjalanan dari Mekah ke Yatsrib, padang pasir yang tak kenal ampun, serta para pengejar yang haus akan imbalan. Kecemasan dan cinta bercampur menjadi satu, melahirkan tekad yang bulat di hati mereka. Di pinggiran kota Yatsrib, terdapat sebuah kawasan yang dikenal sebagai Harra. Sebuah dataran luas yang dipenuhi oleh bebatuan vulkanik hitam yang tajam dan menyerap panas matahari dengan sangat kuat. Di sanalah titik pandang terbaik untuk melihat siapapun yang datang dari arah selatan, dari arah Mekah. Tempat ini bukanlah tempat yang ramah. Bebatuannya keras dan menyiksa kaki, sementara permukaannya memantulkan panas yang memanggang saat matahari mulai merangkak naik. Namun kondisi alam yang keras ini tidak sedikit pun menyurutkan niat kaum Ansor. Harra menjadi saksi bisu dari kesetiaan tanpa syarat. Tempat di mana puluhan pasang mata setiap hari tertuju ke satu arah yang sama, menembus batas cakrawala yang berdebu. Setiap pagi, tepat setelah fajar menyingsing dan udara masih menyisakan sedikit kesejukan malam, penduduk Yatsrib berbondong-bondong meninggalkan rumah-rumah dan pekerjaan mereka. Berbekal perisai dan senjata sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan, kaum pria berjalan tegap. Sementara itu, wanita dan anak-anak mengikuti dengan penuh harap. Pemandangan ini terjadi setiap hari, sebuah rutinitas baru yang didorong oleh kerinduan murni. Mereka berjalan melintasi kebun-kebun kurma, menaiki bukit-bukit batu di kawasan Hara, dan memposisikan diri mereka di titik tertinggi. Tidak ada paksaan yang membawa mereka ke sana.
melainkan dorongan hati nurani yang meyakini bahwa hari ini mungkin adalah hari yang dijanjikan. Hari di mana kegelapan kota mereka akan sirna oleh cahaya kedatangan sang utusan. Seiring berjalannya waktu, matahari gurun mulai menunjukkan keganasannya. Langit yang tadinya sejuk berubah menjadi tungku raksasa tanpa sehelai awan pun untuk berteduh. Sinar ultraviolet menyengat kulit mereka tanpa ampun. Sementara bebatuan hitam di bawah kaki mereka perlahan mulai memanas seperti bara api. Namun, mereka tetap berdiri mematung. Tangan-tangan mereka diangkat ke dahi untuk menghalau cahaya yang menyilaukan. Berusaha menajamkan pandangan menembus gelombang fatamorgana yang menari-nari di udara. Setiap titik debu yang berterbangan di kejauhan membuat dada mereka berdebar kencang, mengira itu adalah rombongan yang dinanti. Namun, berkali-kali pula harapan itu harus tertunda ketika yang muncul hanyalah pedagang biasa atau kafilah yang kebetulan lewat. Keringat bercucuran membasahi pakaian linen sederhana yang mereka kenakan. Panasnya udara membuat tenggorokan mereka kering kerontang. Tidak ada tempat berlindung dari sengatan matahari siang. Namun keluhan tak sedikit pun terucap dari bibir mereka. Mereka rela mengorbankan kenyamanan fisik, menahan lapar dan haus di pertengahan hari, demi memastikan bahwa sang nabi tidak akan memasuki kota mereka tanpa sambutan yang layak. Bagi mereka, ini adalah ujian kesabaran dan cinta. Setiap tetes keringat yang jatuh di atas bebatuan hara adalah saksi bisu betapa besarnya nilai sang tamu di mata mereka. Rasa sakit akibat terik matahari seolah tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang menanti mereka di akhir penantian ini. Hingga akhirnya, waktu merangkak mendekati tengah hari. Matahari telah mencapai puncaknya, tepat di atas kepala, membuat bayangan tubuh mereka seolah menghilang di telan tanah. Pada titik ini, panas menjadi tak tertahankan. Sebuah intensitas yang bisa berakibat fatal, bahkan bagi penduduk gurun yang paling tangguh sekalipun. Tidak ada lagi harapan bahwa ada musafir yang berani melanjutkan perjalanan di bawah cuaca yang begitu mematikan. Udara terasa seperti hembusan nafas naga, membakar apa saja yang dilewatinya. Dengan langkah yang berat dan hati yang diselimuti kekecewaan mendalam, kaum Ansar akhirnya menyerah pada alam. Mereka mengemas harapan mereka kembali, berbalik arah, dan perlahan turun dari hara menuju rumah-rumah mereka untuk berlindung. Kegagalan menemukan sosok yang dinanti pada hari itu menyisakan kesedihan yang menggelayut di setiap rumah di Yatsrib. Malam-malam diisi dengan bisikan doa dan rasa cemas yang terus menggerogoti pikiran. Apakah sang musafir mulia itu selamat dari kejaran musuh-musuhnya? Apakah beliau tersesat di tengah ganasnya gurun? Atau adakah bahaya lain yang menimpanya di tengah jalan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui kaum Ansor di sela-sela waktu istirahat mereka. Kegelapan malam tidak mampu menenangkan pikiran mereka yang bergejolak. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama, melahirkan siklus harapan di pagi hari dan keputusasaan di siang hari. Ini adalah ujian mental yang jauh lebih berat daripada terik matahari di hara. Siklus ini terulang kembali keesokan harinya dan hari berikutnya hingga berhari-hari lamanya. Harapan, antusiasme, terik matahari, kelelahan, dan kemudian kekecewaan. Seolah-olah
Waktu berjalan sangat lambat, menguji keteguhan hati para penanti. Beberapa riwayat sejarah bahkan menyebutkan bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengharukan pada masa itu daripada melihat sekelompok manusia yang rela berpanas-panasan setiap hari demi seseorang yang sebagian besar dari mereka belum pernah jumpai. Ketulusan luar biasa ini menjadi pondasi dasar yang kelak membentuk karakter kota Madinah. Sebuah kota yang dibangun di atas pondasi cinta kasih, persaudaraan, dan pengorbanan yang tidak terikat oleh hubungan darah, melainkan oleh ikatan keyakinan. Namun, Yatsrib bukanlah kota yang hanya dihuni oleh suku Aus dan Khazraj dari kaum Ansar. Kota oase ini juga merupakan rumah bagi komunitas Yahudi yang besar dan kuat yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Mereka tinggal di dalam benteng-benteng pertahanan atau utung yang dibangun kokoh menjulang tinggi melampaui rumah-rumah penduduk lainnya. Suku-suku Yahudi ini memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci kuno yang mengabarkan tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Mereka pun mengetahui gejolak yang sedang terjadi di antara kaum Ansar dan rumor tentang kedatangan sang pemimpin baru. Walau hidup berdampingan, ada dinding tebal pemisah antara harapan kaum Ansar dan sikap observasi dari kaum Yahudi yang mengawasi dari atas benteng mereka. Lalu, tibalah hari yang akan tercatat selamanya dalam tinta emas sejarah. Pagi itu terasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Kaum Ansor kembali berbaris menuju Harrah. Langkah mereka mungkin sedikit lebih berat, karena akumulasi kelelahan berhari-hari. Namun mata mereka tetap tajam menatap arah selatan. Angin gurun bertiup pelan, membawa debu halus yang menempel di wajah-wajah penuh harap. Mereka berdiri dalam keheningan, membiarkan waktu perlahan menyerap kesejukan pagi. Matahari mulai meninggi, membakar langit biru menjadi putih menyilaukan. Jam demi jam berlalu dengan ritme lambat yang sama. Harapan yang membumbung tinggi di pagi hari mulai meredup tergilas oleh sengatan cuaca yang semakin tidak bersahabat. Ketika bayangan mulai menghilang di bawah telapak kaki, kenyataan pahit kembali harus ditelan. Panas yang menyengat telah mencapai batas toleransi manusia. Fata Morgana menari semakin liar di atas cakrawala, menipu mata dan menciptakan ilusi air di padang pasir yang kering. Meyakini bahwa tidak ada manusia yang mampu berjalan melintasi gurun pada jam sekejam ini, kaum Ansar akhirnya mengambil keputusan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dengan bahu yang turun dan langkah gontai, mereka membalikkan badan, meninggalkan titik pengintaian di Harrah. Mereka kembali ke pemukiman, membubarkan diri ke rumah masing-masing, atau mencari perlindungan di bawah bayang-bayang pelepah kurma yang lebat, beristirahat untuk menanti esok hari. Siang itu, Yatsrib berubah menjadi kota hantu. Jalanan-jalanannya yang berdebu, kosong melompong, tanpa aktivitas. Udara panas terperangkap di antara tembok-tembok rumah lumpur, menciptakan suasana yang mencekik. Penduduk bersembunyi di dalam ruangan yang gelap dan lebih sejuk, menunggu hingga matahari memiringkan sinarnya ke arah barat. Keheningan yang menyelimuti kota pada siang hari itu sangat pekat, seolah seluruh alam semesta sedang menahan napas. Burung-burung enggan berkicau, dan daun-daun kurma tampak tak bergerak.
tanpa hembusan angin. Di tengah keheningan yang melelapkan inilah skenario sejarah yang penuh dengan ironi dan kejutan mulai mengambil jalannya, tersembunyi dari pandangan kaum Ansar yang sedang beristirahat. Sementara kaum Ansor beristirahat, kehidupan terus berjalan bagi mereka yang memiliki tugas lain. Di salah satu benteng tertinggi milik suku Yahudi, seorang pria tampak sedang memanjat ke bagian atap. Ia naik ke puncak bangunan yang menjulang itu, bukan untuk memantau kedatangan siapapun, melainkan untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya sendiri di bawah terik matahari. Bangunan yang tinggi itu memberikannya keuntungan strategis. Sebuah jarak pandang yang jauh, melebihi apa yang bisa dilihat dari daratan Yatsrib. Tanpa disadari oleh siapapun, pria ini sedang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Diposisikan oleh takdir untuk menjadi mata pertama yang menyaksikan titik balik sejarah. Dari atas menara benteng, pandangan pria itu menyapu ke segala arah tanpa halangan. Ia melihat hamparan kebun kurma yang hijau di bawahnya, rumah-rumah penduduk yang tertidur lelap, dan kemudian pandangannya melayang jauh ke arah gurun pasir di selatan. Di sanalah, di batas di mana bumi seolah mencair karena sengatan matahari siang, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Gelombang panas yang menciptakan fatamorgana sedikit mengganggu penglihatannya. Namun ia memicingkan mata dan memfokuskan pandangan. Di kejauhan ada sesuatu yang bergerak. Titik-titik putih samar perlahan namun pasti menembus tabir panas gurun. Bergerak maju menantang maut di waktu di mana tidak ada musafir yang berani melangkah. Semakin lama, titik-titik putih itu semakin jelas bentuknya. Itu bukanlah ilusi optik dari pasir dan udara panas. Sosok-sosok itu mengenakan pakaian putih bersih yang memantulkan sinar matahari dengan sangat terang, sangat kontras dengan latar belakang batu hitam dan pasir kecoklatan. Mereka adalah para musafir yang mengendarai unta, bergerak dengan ketenangan yang luar biasa. Sang pria di atas benteng terus mengamati dengan saksama. Ia tahu persis pakaian apa yang sering dikenakan oleh rombongan yang datang dari wilayah Mekah. Dan ia juga menyadari dari perbincangan yang beredar di seluruh penjuru kota bahwa satu-satunya rombongan yang paling ditunggu dan paling mungkin melakukan perjalanan senekat itu hanyalah rombongan yang sedang diburu. Sebuah kesadaran yang sangat mengejutkan tiba-tiba menghantam pikiran pria tersebut. Jantungnya berdegup kencang seiring dengan pemahaman yang merasuk ke dalam benaknya. Sosok yang berjalan menembus panggangan matahari tengah hari itu, sosok yang dibalut pakaian putih bersinar itu, tidak lain adalah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh kaum Ansor selama berhari-hari. Inilah ironi terbesar pada hari itu. Mata yang pertama kali melihat kedatangan sang utusan yang membawa perubahan bagi kaum muslimin, bukanlah mata kaum Ansor yang setiap hari meneteskan air mata kerinduan di bebatuan Harra. Takdir justru memilih seorang pria dari benteng Yahudi yang secara tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke gurun pada saat yang paling mematikan. Dikuasai oleh gejolak emosi yang tak tertahankan atas penemuan luar biasa tersebut, pria itu tidak mampu menyimpan rahasia besar itu sendirian. Ia mencondongkan tubuhnya ke tepi benteng yang tinggi, menarik nafas dalam-dalam, dan melepaskan sebuah teriakan yang sangat keras. Suaranya bergema menembus udara panas.
merobek keheningan siang yang mencekam di Yatsrib. Ia berseru dengan sekuat tenaga, memanggil Bani Qoilah, sebutan kehormatan bagi kaum Ansor dari suku Aus dan Khazraj. Ia mengumumkan kepada seluruh penjuru kota yang tertidur bahwa keberuntungan mereka, sosok pemimpin besar yang mereka nanti-nantikan setiap saat, akhirnya telah tiba di pelataran kota. Teriakan menggelegar dari atas benteng itu, menghantam rumah-rumah di Yatsrib bagaikan petir di siang bolong. Dalam sepersekian detik, keheningan total berubah menjadi kepanikan yang membahagiakan. Para pria yang tadinya tertidur lelap atau berteduh dengan lesu, sontak melompat dari tempat duduk mereka. Lelah dan kantuk menguap lenyap tanpa bekas. Dengan tangan yang gemetar karena luapan emosi, mereka meraih pedang-pedang mereka. Bukan untuk berperang, melainkan sebagai bentuk pengawalan dan penghormatan tertinggi ala tradisi Arab untuk menyambut seorang pemimpin agung. Jubah-jubah ditarik dengan tergesa-gesa, sementara para ibu memanggil anak-anak mereka. Yatsrib bangkit dari tidurnya secara serentak, digerakkan oleh satu panggilan yang menyalakan kembali api kerinduan yang sempat meredup. Tidak ada lagi perintah yang dibutuhkan. Suara langkah kaki berderap serentak, menyerupai gemuruh badai yang mendekat. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak berlari keluar dari rumah-rumah mereka, membanjiri jalanan sempit yang beberapa menit lalu kosong melompong. Mereka berlari menembus kebun-kebun kurma, menerjang panasnya angin gurun, tanpa memperdulikan peluh yang kembali membasahi tubuh. Debu-debu mengepul tebal di udara, terbangkan oleh ribuan kaki yang berpacu menuju arah hara. Senyum lebar merekah di wajah setiap orang, dan air mata kebahagiaan mulai menetes, mengalahkan terik matahari yang menyengat. Momen yang ditunggu-tunggu selama berminggu-minggu akhirnya menjadi kenyataan, dan tidak ada satu orang pun yang ingin tertinggal dalam menyambut sejarah. Ketika gemuruh langkah kaki kaum Ansar mencapai daerah Quba, pandangan mereka akhirnya tertuju pada sosok yang paling mereka nantikan. Sang Nabi yang mulia tengah duduk beristirahat di bawah naungan teduh sebuah pohon palem, ditemani oleh sahabat terdekatnya yang setia melindungi beliau dari sengatan matahari dengan sehelai kain. Pemandangan itu seolah menghentikan putaran waktu. Kelelahan yang mendera selama perjalanan panjang berbulan-bulan, ketakutan akan pengejaran, dan siksaan penantian di bawah terik gurun, semuanya terbayar lunas pada detik itu juga. Gelombang emosi pecah tak terbendung. Suara takbir bergema bersahut-sahutan, menggetarkan langit Yatsrib, diiringi isak tangis kebahagiaan yang mengalir deras dari mata-mata yang sebelumnya kering dibakar matahari. Pada hari itu, Yatsrib tidak lagi sama. Teriakan dari atas benteng Yahudi tidak hanya mengakhiri penantian panjang kaum Ansar yang rela berpanas-panasan, namun juga meresmikan lahirnya sebuah peradaban baru. Yatsrib pun bertransformasi menjadi Madinah Al-Munawwaroh, kota yang bercahaya. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan cinta yang mengalahkan penderitaan fisik, tentang kesabaran yang berbuah manis, dan tentang bagaimana sejarah seringkali ditulis dengan cara yang paling tidak terduga. Sebuah penantian penuh air mata rindu di tepi bebatuan hitam hara, diakhiri dengan perjumpaan yang mengubah arah dunia selamanya. Inilah detik-detik berharga ketika sang cahaya akhirnya tiba
dan menetap di hati umatnya untuk selamanya.